tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertian ya aja untuk semua, bukan berarti aku tutupin, tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Itu kan secara Setelah semuanya juga dia sama dia. Tamara akhirnya Tamara Tiasmara berduka setelah anak laki-lakinya yang bernama Dante meninggal dunia pada 27 Januari lalu yang diduga akibat tenggelam. Kini, aktris tersebut tengah mencari tahu kebenaran terkait penyebab meninggalnya buah hatinya. Tamara merasa ada yang janggal dari kematian Dante hingga akhirnya setuju untuk melakukan proses autopsi atas jenazah sang anak. 1. Tamara akhirnya setuju autopsi. Dante dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit setelah diduga tenggelam saat berenang di kolam renang umum. Awalnya Tamara tidak ingin menempuh proses autopsi bagi Dante. Dengan begitu, Tamara memilih untuk mengubur sang anak. Akhirnya Tamara setuju untuk agar Dante diautopsi. Jasad Dante pun diekshumasi dari TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Selasa 6 Februari, yang dilakukan oleh tim forensik RS Polri. 2. Ada bekas gigitan dan luka lebam. Setelah jasad Dante diekshumasi, ditemukan adanya bekas gigitan dan luka lebam pada tubuh anak berusia 6 tahun itu. Tamara mengakui gigitan itu dilakukan oleh dirinya yang berusaha untuk membangunkan Dante yang tidak sadarkan diri di IGD. Aktris berusia 29 tahun itu juga melakukan percobaan lain, seperti mencubit dan memukul tubuh Dante. Aku gigitin semuanya. Waktu Dante sudah di IGD, aku gigitin semuanya, sebadan aku cubit semua buat ada respons. Itu niat aku. Aku pukulin semuanya, pokoknya mau bangunin Dante niatnya, jelas Tamara, dikutip dari Detik Hot. 3. Dante sempat muntah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi mengungkap Dante sempat muntah saat masih berada di sekitar kolam renang. Berdasarkan keterangan AD, hal tersebut disampaikan oleh saksi di lokasi. Setelah itu, Dante tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa saksi yang melihat korban sedang berenang di kolam renang dan latihan berenang. Kemudian, ada yang melihat korban muntah-muntah, ujar AD, seperti diberitakan 20 detik. Ketika diangkat ke atas, korban sudah tidak sadarkan diri. Kemudian, korban dibawa ke RS Islam dengan mobil pribadi. Sesampainya di RS, korban dinyatakan meninggal dunia, lanjutnya. 4. Kekasih Tamara jadi saksi. Ade Ari juga mengatakan kekasih Tamara Tiasmara menjadi saksi dari kejadian meninggalnya Dante. Ia mengatakan kekasih Tamara itu berada di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV ada, kekasihnya, katanya. Kekasih Tamara itu pun masih menjadi saksi dalam kejadian tersebut. Selain sang kekasih, ada 20 orang lain yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Beberapa di antaranya, manajemen dan pemilik kolam renang. Selain itu, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan juga menemukan adanya unsur pidana atas kejadian tersebut. 5. Kasus naik ke penyidikan. Polisi menaikkan status kematian Dante ke tahap penyidikan. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyelidik. Hasil gelar perkara yang dilakukan kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, kata Wira di Polda Metro Jaya, Rabu 7 Februari. Wira menyampaikan dalam kasus ini penyidik mendalami soal dugaan pelanggaran pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mengembangkan apabila kita menemukan potensi pidana yang lain, ucap dia. Dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Farah Primadani Kauro mengungkapkan, penyebab kematian anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, 6, yakni kekurangan oksigen akibat tenggelam. Farah menyebutkan, dalam pemeriksaan awal, dokter mengidentifikasi tubuh korban yang basah dan tangan keriput.
Ditambah kekurangan oksigen berupa bibirnya keunguan, kemudian kuku-kuku dari korban juga semuanya ungu, menunjukkan bahwa korban kekurangan oksigen berat, ujar Farah dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin, 12 Februari 2024. Dokter forensik kemudian mengotopsi jasad Dante, usai ekshumasi atau pembongkaran makam. Kata Farah, ditemukan adanya tumpukan air dalam sumsum tulang dan organ hati korban. Kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan dugaan, korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernapasan, papar dia. Farah memastikan, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh putra Tamara Tiasmara itu. Korban juga tidak patah tulang, retak tulang, ataupun pendarahan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan kekasih Tamara, Yuda Arfandi, 33, sebagai tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan, Yuda membenamkan Dante di kolam renang sedalam 1,5 meter di Taman Air Tirtamas, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024. Di dalam kolam dengan kedalaman 150 cm atau 1,5 meter tersebut, korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali, ucap Wira. Yuda menenggelamkan Dante dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Wira menyebutkan, setiap kali korban hendak menggapai tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki korban untuk terus berenang. Tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 4 kali. Setelah itu, korban ra ke pinggir tepi kolam dan pegangan di pinggiran kolam, kemudian korban batuk-batuk, papar Wira. Berdasarkan rekaman kamera CCTV yang telah dianalisis Pusat Laboratorium Forensik Polri, Yuda membenamkan tubuh korban dalam durasi yang bervariatif, yakni 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik, sedangkan yang terakhir selama 54 detik, jelas Wira. Ia berujar, tersangka sempat celingak-celinguk di sekitar kolam renang untuk memastikan tak ada yang melihat aksinya. Setelah korban batuk-batuk, Yuda mengangkat tubuh Dante dan meletakkannya di tepi kolam renang. Setelah korban diberikan bantuan pertama oleh saksi-saksi di pinggir kolam renang, diketahui korban sudah tidak bernapas, kata dia. Dari mulut dan hidung Dante keluar sisa makanan dan buih. Di rumah sakit, anak dari Tamara Tiasmara dengan DJ Angger Dimas itu pun dinyatakan meninggal dunia. Polisi lalu menangkap Yuda di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 9 Februari 2024. Kini, tersangka telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Yuda dijerat pasal berlapis, yakni pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.